وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir juz amma atau juz 30. Dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir surat At-Takatsur. Kita masuk di surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Dan surat Al-Qari'ah adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan ayat ini secara garis besar berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana kehidupan setelah hari kiamat, di mana nanti manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana manusia bagaikan laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka jahanam yang sangat panas. Di dalam surat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan hari kiamat kalau kita lihat di surat ini itu dinamakan dengan nama Al-Qari'ah, dan itu salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kebiasaan orang Arab dan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, sehingga Al-Quran pun mengikuti metode gaya bahasa Arab. Kaidahnya orang Arab, kaidah bahasa Arab, setiap ada perkara yang besar atau yang mulia pasti memiliki banyak nama. Semakin mulia benda itu atau sesuatu itu, maka semakin banyak nama yang diberikan sama orang-orang Arab. Maka ketika singa itu merupakan binatang yang sangat diidam-idamkan sama mereka, sangat dimuliakan, sehingga nama singa itu banyak sekali dalam bahasa Arab. Demikian juga ketika hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat besar dan hari yang sangat mengerikan, maka Al-Quran pun memberikan nama banyak sekali. Ada sampai banyak yang dinamakan sebagai nama surat, nama-nama itu Al-Qari'ah, Al-Haqqah, At-Tamah, As-Sakhah,
Al-Ghasyiyah, dan yang lainnya. Itu semuanya adalah nama-nama hari kiamat, dan nama hari kiamat banyak sekali. Nah di sini karena di ayat ini, di surat ini, Allah Ta'ala menjuluki nama hari kiamat itu dengan julukan Al-Qari'ah, dari kalimat qara'a, yaqra'u, yaitu qara'a, yaqra'u itu sesuatu yang datang tiba-tiba, sesuatu yang datang, yaitu Al-Qari'ah. Hari kiamat itu dinamakan di sini dengan Al-Qari'ah. Allah Ta'ala untuk mengagungkan hari kiamat sampai Allah mengulang-ulang di sini sampai 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang sampai 3 kali sama Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk menunjukkan mengerikan hari itu, sehingga sampai diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Dan bahasa Arab juga, bahasa Arab itu untuk menguatkan sesuatu itu biasanya diulang. Untuk menguatkan sesuatu itu biasanya diulang. Perkara semakin sering diulang berarti menunjukkan perkara itu sangat penting, sehingga nanti ada namanya bab takkid, penguatan. Ada namanya penguatan. Nah, di antara cara menguatkan sebuah kalimat supaya kalimat yang kita sampaikan itu kuat, sehingga orang yang mendengar itu percaya, tidak ada keraguan sedikit pun jika kalimat itu kita sering sampaikan, disampaikan berkali-kali, akhirnya nanti orang yang mendengar itu bisa percaya. Di sini Allah Ta'ala ulang Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahu nggak kamu itu apa itu hari kiamat? Diulang-ulang sama Allah Ta'ala, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ketika Allah itu bentuk penyampaian tentang ngerinya hari kiamat itu dengan pertanyaan, ketika orang itu ditanya, akhirnya kalau kita itu nggak bisa menjawab, kita itu tertarik dengan jawabannya itu apa. Sehingga di antara metode pendidikan terbaik, cara penyampaian ilmu yang terbaik itu dengan cara tanya jawab. Dengan cara tanya jawab, bertanya, yaitu guru itu pura-pura bertanya kepada murid. Ketika muridnya itu tidak bisa menjawab, akhirnya baru murid itu akan, dia itu penasaran itu apa jawabannya itu, akhirnya di situ baru disampaikan. Sehingga Allah dalam Al-Quran sering sekali Allah itu metodenya dengan tanya jawab, ditanya. Demikian juga Rasulullah SAW pun juga metodenya seperti itu. Sering Rasul itu bertanya, apakah kalian tahu apa yang Allah firmankan tadi malam? Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Rasulullah pernah ketika sama Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz itu sudah diboncengkan sama Rasulullah bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad? Mu'adz, kamu tahu enggak apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba yang nanti akan ditunaikan sama Allah Ta'ala? Mu'adz bin Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Akhirnya setelah itu baru Rasul menjelaskan. Terkadang sampai supaya orang itu lebih penasaran lagi, pertanyaannya diulang lagi. Seperti tadi Mu'adz itu ditanya sampai 3 kali. Wahai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Mu'adz mengatakan Allah wa Rasulullah. Tanya lagi. Wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Mu'adz mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Tanya lagi. Yaitu diulang-ulang. Kenapa? Karena seakan-akan orang itu butuh sekali jawabannya itu. Sehingga metode terbaik dalam mendidik itu, dalam menyampaikan ilmu itu, metode tanya jawab. Itu paling mudah. Apalagi metode menyampaikan ilmu sama anak-anak. Metode sama anak itu seperti itu. Anak-anak nggak bisa kita itu ceramah panjang lebar, setelah itu anak itu dengar, kemudian dia tenang, menyerap semua ilmu yang didengar, nggak bisa. Dengan cara apa? Aktif. Jadi interaktif. Jadi, dan itu metode Rasulullah SAW, demikian juga metode Al-Quran. Bahkan ada sebuah hadis di mana malaikat Jibril pengen menyampaikan masalah-masalah penting dalam agama, tapi caranya malaikat Jibril itu menyamar dengan wujud manusia biasa. Rasulullah sedang bersama para sahabat, tiba-tiba datang seseorang laki-laki langsung di hadapan Rasulullah bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5. Apa kata yang bertanya ini? Sodakta, benar jawaban kamu.
Setelah itu tanya lagi, "Wahai Muhammad, tolong kabarkan saya apa itu iman." Rasulullah menjawab tentang rukun iman yang 6. Dia mana lagi, "Benar jawaban kamu Muhammad." Rupanya siapa itu? Rupanya dia itu malaikat Jibril. Kata Rasulullah mengatakan, "Innahu Jibril." Yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang untuk mengajari agama kalian. Tapi metodenya apa? Metodenya tanya jawab. Walaupun dia itu tahu. Nah, kita itu bertanya tujuannya untuk menyampaikan ilmu supaya orang itu penasaran dengan ilmu yang disampaikan. Itu pertanyaan seperti ini itu boleh. Nanti kata para ulama mengatakan pertanyaan yang ditujukan oleh seseorang itu nanti ada 3 macam. Pertanyaan itu ada 3 macam. Yang pertama dinamakan dengan soal istifadah. Bertanya tujuannya untuk mengambil faidah bagi diri sendiri. Saya nggak tahu, maka saya tanya sama seseorang yang tahu. Orang seperti ini berarti dia yang butuh, sehingga dia bertanya. Dia itu bertanya sehingga dia itu yang butuh. Ini pertanyaan pertama. Kalau dia itu nggak butuh-butuh, nggak tanya-tanya, ya kita yang punya ilmu pura-pura bertanya supaya dia itu tertarik untuk bertanya. Kemudian yang kedua, model yang kedua itu namanya soal ifadah. Bertanya bukan untuk mengambil manfaat untuk dirinya, bukan. Dia sudah tahu, tapi tujuannya untuk memberikan manfaat kepada yang lain yang belum tahu. Sehingga saya itu pura-pura bertanya padahal saya sudah tahu jawabannya itu. Cuma kenapa saya itu pura-pura bertanya? Karena teman-teman saya yang belum tahu itu nggak mau bertanya. Padahal itu masalah penting, sehingga saya pura-pura bertanya saja supaya Ustadz menjelaskan. Kemudian nanti teman-teman saya itu dapat faidah. Ini pertanyaan seperti ini namanya soal ifadah. Dan itu yang dilakukan sama malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti yang ketiga, model pertanyaan ketiga itu namanya soal ta'annud. Orang bertanya tujuannya bukan mengambil faidah untuk diri sendiri atau memberikan faidah kepada orang lain. Pertanyaan seperti ini tidak boleh kita jawab. Tidak boleh kita jawab. Kenapa? Kalau kita jawab jadinya fitnah. Pertanyaan, loh kenapa kok orang itu bertanya? Bertanya itu macam-macam motifnya. Terkadang tujuannya menjatuhkan guru, atau tujuannya untuk mengangkat martabat dirinya, atau tujuannya untuk menyebarkan fitnah dan yang lainnya. Terkadang ada orang dia itu nggak suka dengan seorang ustadz misalkan, atau suatu dakwah lah itu. Dia itu menunggu jawaban ustadz ini, masalah ini. Kenapa? Karena di jawaban ini kalau disampaikan itu bahaya, bisa jadi fitnah. Lah dia itu menanti itu, sehingga pura-pura ditanya. Ketika ustadznya ngomong, ini kesempatan untuk disebarkan. Akhirnya apa? Dijadikan sebagai ajang fitnah. Pertanyaan seperti ini yang terbaik kita diamkan. Nggak usah kita ladeni orang-orang seperti itu. Kita nggak usah jawab, biarkan saja. Di sini Allah Ta'ala menyampaikan ilmu tentang hari kiamat, tapi metodenya pertanyaan. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Bertanya Allah Ta'ala. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahu nggak kamu itu apa itu hari kiamat? Itu metode bertanya. Setelah itu Allah jelaskan sendiri apa sih hari kiamat itu apa gitu. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari, yaitu hari kiamat itu apa? Hari di mana manusia nanti akan tersebar. Manusia akan tersebar bagaikan laron-laron yang tersebar. Yaitu apa? Kapan ini terjadi? Ketika manusia melihat ngerinya hari kiamat. Hari kiamat itu sangat mengerikan. Saking mengerikannya itu sampai orang itu semuanya keluar. Dan ketika mereka keluar itu, mereka itu kayak orang mabuk semua. Jadi kayak orang itu bertebaran kemana-mana gitu, saking bingungnya mereka itu. Mereka itu kayak orang mabuk. Seorang wanita yang menyusui sampai lupa dengan anaknya disusuin, sampai akhirnya anaknya dijatuhkan. Wanita yang hamil sampai melahirkan, yaitu sampai keguguran. Anak-anak kecil sampai keluar ubannya, karena mengerikan sekali. Kejadian hari kiamat itu sangat mengerikan. Maka di hari kiamat itu manusia itu bagikan laron. Ketika keluar kayak laron itu tersebar kemana-mana itu, saking bingungnya mereka. Dan ngerinya hari kiamat, kalau kita membaca banyak ayat, terlebih di ayat-ayat surat-surat pendek, nanti juz 30 itu paling banyak surat-surat menggambarkan tentang ngerinya hari kiamat, itu juz 30. Karena kebanyakan dahsyatnya hari kiamat itu sering dibahas oleh ayat-ayat makiyah.
oleh Allah dalam surat Makkiyah. Jadi Allah itu sering membahas tentang ngerinya hari kiamat itu seringnya itu di surat-surat Makkiyah. Dan juz 30 itu kebanyakan Makkiyah. Sehingga nanti juz 30 itu kebanyakan membahas tentang hari kiamat, bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana kehidupan setelah hari kiamat, itu seringnya seperti itu. Dan surat-surat Makkiyah itu jarang membahas syariat. Jarang sekali membahas tentang perintah untuk ibadah, larangan untuk dosa dan maksiat, itu jarang sekali. Sedangkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu nanti biasanya sering Allah Ta'ala itu kupas itu ketika Rasulullah sudah di Madinah. Sehingga ada perintah untuk puasa, kemudian larangan untuk minum khamar, perintah wanita untuk berjilbab, itu semuanya nanti ketika Rasulullah SAW itu di Madinah. Dan hari kiamat itu karena hari yang sangat mengerikan, hari kiamat itu sangat-sangat mengerikan. Maka ketika hari kiamat itu sangat mengerikan, orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan. Mereka Allah Ta'ala berikan rahmat bagi orang-orang yang punya keimanan, walaupun sedikit keimanan dalam hatinya. Allah berikan karunia dan Allah Ta'ala berikan rahmat dengan cara apa? Dengan cara dimatikan sebelum hari kiamat terjadi. Sehingga nanti di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah akhir-akhir lah, tanda-tanda hari kiamat yang akhir, yaitu tanda hari kiamat terakhir itu Ka'bah dijebol sampai akhirnya sudah tidak ada lagi Ka'bah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, nanti Ka'bah itu akan dijebol. Berarti kayak Abroha kedua. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan yang menjebol Ka'bah kedua itu pun dari Abroha yang pertama, yaitu dari orang Habasyah juga. Sampai akhirnya nanti kalau yang kedua itu misinya berhasil, dia bisa menjebol batu per batu sampai pondasi hilang semua Ka'bah ini. Ketika Ka'bah sudah nggak ada, berarti sholat nggak ada, sholat tidak ada, haji sudah nggak ada. Kemudian setelah itu Allah mengangkat mushaf Al-Quran. Al-Quran semuanya diangkat sama Allah Ta'ala, sehingga orang yang dia itu masih mendapatkan ada buku di dalamnya itu ada Al-Quran, mushaf atau buku agama yang di dalamnya ada Al-Quran, bangun pagi-pagi semuanya sudah hilang, tulisannya hilang semua, dicabut sama Allah Ta'ala. Orang yang dalam hatinya masih punya hafalan basmalah, masih punya hafalan sedikit, bangun tidur hilang semua hafalannya, sehingga sudah tidak ada lagi hafalan Quran, sudah tidak ada, sudah tidak ada, sehingga sudah tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi ibadah, nggak ada. Setelah itu nanti akan datang angin bertiup dari Syam. Angin ini akan mencari siapa saja yang masih punya iman dalam hatinya. Setelah itu nanti dikejar sama angin ini, dan angin itu nanti masuknya dari bawah ketiak. Angin ini masuk dari bawah ketiak, kemudian ketika sudah masuk, akhirnya orang itu dimatikan, dicabut nyawanya. Sampai kalau seandainya orang mukmin itu bersembunyi di gua, niscaya dia itu akan dikejar sama angin itu sampai mati semua. Orang-orang yang beriman sudah nggak ada lagi. Yang tersisa nanti, yang tersisa itu hanya orang-orang kufur. Apalagi kalau sampai mereka itu melihat dahsyatnya hari kiamat itu, manusia paling hina di mata Allah Ta'ala, orang paling jelek yang pernah Allah Ta'ala ciptakan, yaitu mereka, orang-orang yang mereka itu mendapatkan hari kiamat terjadi dan mereka masih hidup. Orang yang punya keimanan sudah nggak ada. Dan perlu kita sampaikan bahwa terbit matahari dari barat, matahari terbit dari barat itu bukan tanda yang akhir. Matahari terbit dari barat itu masih banyak orang beriman, masih banyak. Bahkan ketika matahari terbit dari barat itu, banyak orang itu taubat dari dosa dan maksiat mereka. Menunjukkan apa? Matahari terbit dari barat itu masih panjang, nanti hari kiamat itu masih jauh, hari kiamat itu masih lama. Tapi ketika angin sudah datang dari Syam, kemudian mencabut semua nyawa orang-orang yang beriman, setelah itu sudah nggak ada lagi mukmin, nggak ada. Yang tersisa hanya orang-orang yang paling hina. Orang-orang yang paling hina itu sudah selesai, terakhirlah mereka ini. Nah, itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan manusia paling jelek yang pernah Allah ciptakan itu ada dua. Manusia yang paling jelek di muka bumi itu dua golongan. Yang pertama, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, syirarul khalqi indallah. Manusia paling jelek di hadapan Allah itu ada dua. Yang pertama, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang mendapatkan hari kiamat terjadi dan dia itu masih hidup, dia bisa menyaksikan hari kiamat dengan matanya, itu sudah manusia paling jelek di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, manusia paling jelek yang pernah Allah Ta'ala ciptakan, yang kedua, alladzina yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid,
orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Kalau kuburan Nabi nggak boleh, apalagi orang soleh, apalagi wali, apalagi orang yang baik, nggak boleh lagi. Sehingga orang yang menjadikan kuburan, entah itu kuburan orang soleh atau kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, maka mereka itu adalah manusia paling jelek yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Kenapa kok mereka itu manusia paling jelek? Karena mereka itu membuka pintu kesyirikan. Karena kesyirikan itu biasanya itu, kebanyakan kesyirikan itu ya kebiasaannya seperti itu, yaitu kebiasaannya itu karena pengagungan kepada kuburan, kuburan orang soleh, kuburan Nabi, kuburan orang soleh, kuburan para wali. Akhirnya terbukalah kesyirikan, dan yang pertama kali bikin kesyirikan, bikin masjid di situ, maka mereka lah orang yang paling jelek yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Sehingga ketika hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan, maka alhamdulillah orang-orang yang beriman itu Allah jaga, sehingga orang-orang yang beriman itu mereka tidak akan mendapatkan dahsyatnya hari kiamat. Allah Ta'ala mengatakan di sini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana manusia akan bertebaran mereka itu. Mereka bertebaran, mereka akan dihambur-hamburkan manusia itu kal farashil mabthuth, seperti laron-laron yang diterbang-terbangkan, yaitu laron-laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti ihn, yaitu seperti ihn itu yaitu seperti bulu kambing, seperti bulu binatang. Kalau kita bulu binatang itu kalau kita cukur, setelah itu dihambur-hamburkan itu, jadi disebar di udara, akhirnya nyebar seperti itu. Yaitu maksudnya apa? Gunung-gunung itu nanti akan seperti itu. Gunung sama gunung akan ditabrakkan. Setelah terjadi tabrakan, setelah itu terjadilah sebuah ledakan yang besar sampai akhirnya menjadi kayak bulu-bulu yang diterbangkan. Yaitu semakin kerasnya tabrakan antara satu gunung dengan gunung yang kedua, sampai seperti bulu, yaitu seperti bulu-bulu yang terbang. Menunjukkan apa? Ngerinya tabrakan itu ngeri sekali, sampai akhirnya gunung yang kokoh ditabrakkan dengan gunung yang kokoh, sampai akhirnya menjadi debu yang berterbangan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, gak main-main. Ketika sudah terjadi seperti ini, ngeri. Nanti kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya itu nanti akan kita dapatkan itu ngerinya hari kiamat. Enggak main-main. Matahari digulung sama Allah Ta'ala, kemudian nanti lautan dibakar sampai akhirnya lautan itu menjadi api, kemudian menguap. Setelah itu nanti matahari dan rembulan ditabrakkan, kemudian bintang-bintang masuk ke bumi. Ngeri, nggak bisa dibayangkan lah bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, ngeri sekali. Kalau ada orang yang berusaha untuk menggambarkan ngerinya hari kiamat, sampai akhirnya kan ada muncul film 2012 sesuai dengan ramalan di sebuah suku, namanya suku Maya. Akhirnya dibuat sebuah film yang sangat mengerikan lah itu. Itu tidak ada apa-apanya dengan dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Apa yang diilustrasikan oleh manusia, digambarkan oleh otak manusia, hari kiamat lebih ngeri daripada itu. Sehingga orang tidak bisa lagi menggambarkan bagaimana ngerinya hari kiamat, itu nggak bisa. Maka semua gambaran manusia tentang hari kiamat semuanya keliru. Dan semua manusia menggambarkan tentang indahnya surga semuanya keliru. Walaupun orang itu pengen menggambarkan indahnya surga, mungkin indah surga itu seperti ini, maka kita katakan otak Anda itu hanya bisa menggambarkan indahnya dunia. Sehingga yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda itu kan cuma dunia. Tidak bisa sampai menggambarkan tentang surga itu, nggak bisa itu. Kenapa? Karena kehidupan surga dengan kehidupan dunia itu jauh sekali perbedaannya, sehingga tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan. Maka semua gambaran, semua film yang menggambarkan akan dahsyatnya hari kiamat itu semuanya keliru dan semuanya nggak ada yang benar. Dan kapan itu? Hari ini kapan akan terjadi? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, hari di mana akan diterbangkan itu. Manusia itu akan seperti laron yang diterbangkan, kemudian gunung-gunung akan tabrakan sampai akhirnya menjadi kayak bulu-bulu yang disebar. Kapan itu akan terjadi? Maka tidak ada yang tahu ilmunya kecuali hanya Allah Ta'ala. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu. Sampai malaikat Jibril tanya sama Rasulullah. Malaikat Jibril tanya, "Mata sa'ah wahai Muhammad, fa akhbirna ani sa'ah, tolong kabarkan kepada kami, kepada saya tentang hari kiamat, kapan terjadi?" Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail."
Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya Rasulullah, yang bertanya malaikat Jibril, semuanya nggak ada yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu. Kapan terjadinya nggak ada yang tahu. Sehingga ramalan hari kiamat pasti semuanya meleset. Nggak ada yang benar. Kenapa? Karena kalau malaikat Jibril saja nggak tahu, apalagi dukun, apalagi ramalan, nggak ada yang benar. Sehingga semua ramalan hari kiamat semuanya keliru semua. Yang paling terkenal itu kan ramalan yang 2012. Sekarang sudah berapa sekarang itu? Sudah terlewatkan, sudah 10 tahun terlewatkan dan nggak ada buktinya. Sehingga bahwa semua ramalan itu nggak ada yang benar sama sekali, semuanya pendusta. Sehingga kita katakan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Cuma Allah itu untuk mendatangkan hari kiamat itu walaupun nggak diketahui kapannya, tapi Allah itu memberikan tanda-tanda, tanda-tanda hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu ada yang kecil. Tanda kecil itu adalah tanda yang sudah terjadi dan nggak berulang lagi. Wafatnya Rasulullah itu tanda hari kiamat. Demikian juga rembulan pecah, itu tanda hari kiamat. Iqtarabatas sa'atu wan syaqqal qamar, hari kiamat sudah sangat dekat dan rembulan sudah terpecah. Itu sudah terjadi dan gak mungkin berulang lagi, selesai. Tanda itu sudah selesai. Itu tanda yang kecil. Kemudian ada tanda yang pertengahan, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan semakin hari semakin besar. Seperti perzinaan merajalela, kemudian kebodohan terhadap agama yang semakin banyak, kemudian riba, kemudian banyaknya wanita, kemudian dan yang lainnya lah, banyak sekali itu tandanya. Rasulullah menyebutkan banyaknya pembunuhan. Kemudian Rasulullah mengatakan juga dalam hadis ketika ditanya tanda hari kiamat, Rasulullah mengatakan orang-orang yang pakaiannya compang-camping, orang yang nggak punya pakai sandal, ngemis di jalan-jalan, tapi berlomba-lomba bikin bangunan yang megah-megah. Itu tanda-tanda hari kiamat dan semakin hari semakin banyak. Itu tanda pertengahan sampai akhirnya datang tanda yang besar. Tanda yang besar kapan dimulainya? Dimulai ketika keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dibayat, kemudian nanti Dajjal keluar, setelah itu turun Nabi Isa, kemudian setelah itu Ya'juj dan Ma'juj, kemudian diikuti dengan binatang melata, kemudian terus sampai akhirnya matahari terbit dari barat. Setelah itu berjalan lagi sampai akhirnya nanti datang api dari Aden, giring manusia semuanya berkumpul di mahsyarnya, yaitu di Syam. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, setelah hari kiamat selesai, dihancurkan semua, bumi itu dihancurkan sama Allah Ta'ala, langit dan bumi semuanya dihancurkan. Langit dan bumi semuanya diganti sama Allah Ta'ala dengan langit dan bumi yang baru. Setelah itu manusia setelah itu dibangkitkan lagi. Setelah itu mereka nanti menuju padang mahsyar. Bagaimana kehidupan di padang mahsyar? Allah menyinggung sedikit di sini itu tentang di padang mahsyar itu ada sebuah perjalanan yang nanti akan kita lewati dan semua kita akan melewati. Yaitu apa? Akan ada timbangan amal. Akan ada timbangan amal. Nanti banyak sekali lah yang akan kita lewati di hari kiamat itu, banyak sekali. Ada namanya qiyam fi arasatil qiyamah, berdiri di padang mahsyar. Kemudian ada namanya hisab, kemudian ada timbangan, ada namanya tatayur suhuf, pemberian sertifikat. Nanti ada nyebrang jembatan, ada namanya kontoroh, banyak sekali nanti. Perjalanan itu banyak sekali. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan satu fase perjalanan yang akan kita lewati nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa ketika datang hari kiamat dan dia itu ketika ditimbang, amalannya itu ditimbang, lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Berarti ada dua timbangan. Timbangan itu ada dua. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada pada kehidupan yang dia ridhoi, kehidupan yang dia senangi. Dia nanti akan menikmati kehidupan itu, yaitu kapan itu? Di hari kiamat. Dengan apa dia itu menikmatinya? Dengan masuk surga. Karena menikmati hari kiamat itu dengan cara dia itu masuk surga. Fa'amma man khaffat mawazinuhu. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang dia itu timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Berarti nanti di hari kiamat itu ada namanya timbangan amal. Ada timbangan amal. Timbangan itu nanti ada dua daun timbangan. Jadi ada dua daun, kemudian ada lisannya, ada yang menunjukkan lebih berat mananya itu ada. Nah, di dua daun timbangan ini yang akan diletakkan di sini itu apa? Yang akan diletakkan di dua daun timbangan itu apa? Kata para ulama, nanti akan diletakkan di situ itu ada tiga. Berarti yang ditimbang itu ada tiga. Yang ditimbang itu ada tiga macam. Yang pertama, yang akan ditimbang itu adalah amal. Amal soleh taruh di timbangan kanan, amal jelek taruh di timbangan kiri. Sehingga amal itu akan ditimbang.
Amal itu akan ditimbang. Maka ada amal yang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Nah, berarti orang itu selamat. Ada orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka itu adalah orang yang paling rugi. Kenapa rugi? Karena amal kebaikan itu dilipat gandakan, sedangkan amal dosa nggak dilipat gandakan. Kok ada orang yang dia itu diberikan kesempatan pelipatan ganda amal, nggak digunakan dengan sebaik-baiknya, sampai akhirnya keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, berarti rugi sekali dia itu. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar, di mana siapa yang beramal di situ lebih baik daripada 1000 bulan, kan luar biasa. Jadi itu sudah sampai 73 lebih tahun baikkan itu. Itu satu malam lebih mulia daripada itu, kan luar biasa pelipatannya itu. Kok orang nggak memanfaatkan itu berarti dia itu rugi sekali dia itu. Jadi yang akan ditimbang itu yang pertama itu amal. Pertanyaan terus, bagaimana cara nimbang amal itu? Orang sabar akan ditimbang. Pertanyaan loh, sabar itu nimbangnya gimana itu? Maka nanti amal itu akan dibendakan sama Allah Ta'ala. Sabar itu akan dibendakan, kemudian juga tawakal itu akan dibendakan, bacaan Quran itu akan dibendakan, sehingga setelah itu baru ditaruh di timbangan. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala, bukan sesuatu yang susah bagi Allah Ta'ala. Memang kalau di dunia kita nggak bisa menimbang sesuatu yang abstrak seperti ini, kan nggak bisa. Kita misalkan kita disuruh tawakal, pertanyaan, tawakal kita itu berapa persen gitu? Beratnya berapa tawakal kita itu? Yuk, kita nggak tahu kan, itu kan isi hati kita kan itu. Kan itu isi hati kita. Kita ikhlas. Kita sholat kita itu ikhlas. Pertanyaan, ikhlas kamu itu beratnya berapa itu? Yuk, kita nggak tahu juga karena itu kan nggak kelihatan kan itu. Maka nanti di hari kiamat mudah bagi Allah untuk menampakkan, sampai dibendakan amal soleh itu akan dibendakan dan semuanya nanti akan ditimbang. Jadi yang pertama yang akan ditimbang itu adalah amal. Amal itu akan ditimbang. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang itu adalah catatan amal. Yang akan ditimbang itu adalah catatan amal. Oleh itu ada nanti dari kiamat itu ada orang yang dia itu memiliki catatan amal 99 jilid. Catatan amalnya itu 99 jilid. Semuanya itu catatan tidak ada kebaikan. Di catatan amal 99 jilid itu nggak ada kebaikan. Akhirnya ditaruhlah 99 jilid itu dalam satu timbangan yang kiri. Satu timbangan, daun timbangan kiri. Setelah itu hamba itu ketika sudah melihat semua catatan itu semuanya itu jelek, nggak ada kebaikan sedikit pun. Setelah itu dia melihat catatan kebaikannya apa. Rupanya dia itu hanya punya satu kartu catatan kebaikan. Kartunya itu tulisannya la ilaha illallah, berarti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja kebaikan dia itu. Dia itu masuk Islam dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Satu kartu. Sedangkan semua nggak ada kebaikan sama sekali lah selain itu. Akhirnya satu kartu itu didatangkan, maka orang ini mengatakan, Tuhanku, satu kartu dibandingkan dengan 99 jilid. Terus apa manfaatnya satu kartu ini? Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, engkau tidak akan ditolimi di hari ini. Setelah itu akhirnya satu kartu itu ditaruh di timbangan yang kanan, daun timbangan. Saking beratnya satu kartu itu sampai tausyat sejilat, sampai 99 jilid itu terbang itu saking ringannya dibandingkan dengan satu kartu isinya la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu berat sekali timbangan itu, sehingga harus kita jaga. Kita masuk Islam dengan membaca la ilaha illallah harus kita jaga, jangan sampai batal dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Kalau sudah batal, rugi kita semuanya itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu paling berat timbangannya, itu di hari kiamat itu paling berat. Berarti apa? Berarti catatan amal itu juga ditimbang. Catatan amal yang baik, catatan amal yang buruk itu nanti akan ditimbang. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang itu apanya? Akan ditimbang itu orangnya. Rupanya orangnya itu akan ditimbang juga. Orangnya itu akan ditimbang. Maka itu Rasulullah mengatakan, yu'ta birrajuli samin. Nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang sangat-sangat gemuk sekali. Orang sangat gemuk sekali, taruh di daun timbangan. Setelah itu pengen ditimbang, ini beratnya seberapa sih orang ini itu. Kemudian Allah mendatangkan satu sayap seekor nyamuk, satu sayap saja, ditaruh di timbangan yang lain, di daun timbangan yang kedua. Fala yazinu indallahi janaha ba'udah. Orang ini yang berat seperti ini, beratnya tidak lebih berat daripada satu sayap seekor nyamuk. Satu sayap seekor nyamuk lebih berat daripada orang itu. Yaitu menunjukkan apa? Orang itu nggak ada harganya sama sekali. Orang itu nggak ada harganya.
Pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud itu dia itu memiliki kayak cacat di betis. Jadi betisnya itu pendek. Betisnya beliau itu pendek sehingga kalau jalan itu lucu. Pernah suatu ketika dia itu jalan, maka orang-orang itu tertawa ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah mengatakan, "Atathakun, apakah kalian itu tertawa melihat betisnya orang ini?" Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu kata Rasulullah, "Sungguh ini nanti, betis ini nanti itu akan ditimbang di hari kiamat. Dan betis ini ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud." Betis ini nanti kalau ketika ditimbang di hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan apa? Menunjukkan orangnya itu akan ditimbang. Orang itu akan ditimbang. Berarti menunjukkan apa? Kalau di sini kita pahami di sini berarti yang akan ditimbang nanti di hari kiamat itu ada 3. Amalan, kemudian yang kedua catatan amalan, kemudian yang ketiga orang yang beramal. Itu semuanya nanti akan ditimbang. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, kenapa kok Allah itu memberikan timbangan itu ada 2? Ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Itu ada 2. Dan standar kebaikan atau standar keselamatan itu siapa yang lebih berat? Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak ada orang yang bisa mendatangkan kebaikan murni 100%, itu nggak mungkin. Misalkan kita berjuang untuk menjadi orang soleh, tidak punya kesalahan satupun. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Maka itu alhamdulillah standarisasi Allah untuk keselamatan manusia itu bukan yang murni. Orang yang tidak punya kesalahan sama sekali enggak. Kalau seperti itu hancur semua kita, enggak ada yang selamat. Tapi alhamdulillah yang menjadi standar Allah kebaikan seseorang hamba itu ketika timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan keburukan. Kita punya keburukan, banyak keburukan kita. Menunjukkan apa? Orang masuk surga itu bukan berarti mereka itu enggak punya dosa. Banyak dosa yang mereka kerjakan itu banyak juga. Kesalahan mereka itu banyak. Tapi mereka itu punya banyak kebaikan, sehingga kebaikan itu akan mengalahkan dosa yang dia kerjakan. Sehingga maksudnya apa? Fahami di sini ya, fahami. Kita itu punya kaidah penting yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Mu'adz, Rasulullah memberikan nasihat 3. Rasulullah memberikan nasihat 3 dan itu kaidah penting semua itu. Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan rupanya takwa yang paling susah itu ketika kita di pasar. Takwa yang paling susah itu kalau kita di perjalanan safar. Kita di pasar atau kita sedang safar. Atau takwa yang paling susah itu kalau kita sendirian. Kalau kita di masjid, kekumpul dengan orang-orang soleh, kita bertakwa, wajar. Wajar, orang di masjid itu mesti semuanya bertakwa. Ya kurang ajar lah kalau orang di masjid itu tuh berbuat dosa dan maksiat, itu sudah keterlaluan. Masjid itu tempatnya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi yang hebat itu orang yang bertakwa ketika dia di pasar. Itu yang luar biasa, karena pasar tempatnya syaitan. Dia bisa bertakwa kepada Allah luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Mu'adz, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini intinya di sini. Dan ikutilah dosa yang kamu kerjakan wahai Mu'adz dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan yang kamu kerjakan itu akan menghapuskan. Maksudnya itu, kalau kamu berbuat dosa itu, ya itu wajar, itu karakter manusia wahai Mu'adz, nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan berarti ya kamu itu hancur dan binasa, bukan. Nabi dan Rasul saja jatuh dalam dosa dan maksiat. Tapi kita punya kaidah. Kaidah kita itu apa? Kita nggak bisa lari dari dosa. Kita nggak bisa lari dari dosa. Tapi kaidah kita itu apa? Kalau kita jatuh dalam dosa, setelah itu kita ikuti dengan kebaikan. Kita qadarullah misalkan ditakdirkan sama Allah jatuh dalam dosa dan maksiat. Terus apa yang kita kerjakan? Sholat. Setelah itu kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, kemudian kita berdoa, kemudian kita mungkin sedekah, kemudian kita berbuat apa saja. Itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka kalaupun kita itu jatuh dalam dosa, itu karakter manusia, karena kita itu manusia gitu. Tidak bisa kita itu nggak punya dosa, itu nggak bisa. Cuma bagaimana cara kita menyikapi dosa? Kalau kita jatuh dalam dosa, segera kita itu berbuat kebaikan. Pernah ada seseorang datang ke Rasulullah. Dia itu intinya mencium seorang wanita yang tidak dihalalkan. Dia mencium seorang wanita. Dia itu datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat dosa ya Rasulullah. Saya mencium wanita, yang wanita itu bukan istri saya.
tolong sucikan dosa saya ya Rasulullah. Rasulullah biarkan, gak ditanggapi sama Rasulullah. Akhirnya sahabat ini mungkin Rasulullah gak denger itu. Akhirnya dia datang lagi, ya Rasulullah, saya berbuat dosa ya Rasulullah, tolong bersihkan dosa saya. Rasulullah cuekin lagi. Akhirnya dia sadar, oh Rasulullah itu berarti gak mau nanggapi apa yang saya tanyakan. Setelah itu sahabat itu duduk di masjid sampai sholat, waktu sholat. Akhirnya sahabat itu ngambil air wudhu. Setelah itu dia datang ke masjid lagi, kemudian setelah itu sholat. Selesai sholat, apa kata Rasulullah? Siapa tadi yang ngomong saya punya dosa-dosa itu? Akhirnya orang ini mengatakan, saya Rasulullah, saya berbuat dosa ya Rasulullah, tolong bersihkan dosa saya. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah, dosa kamu sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu turunkan ayat, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Jadi maksudnya gini, kalau kita itu toh jatuh dalam kejelekan, segera kita itu perbanyak kebaikan setelah itu. Supaya apa? Supaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan. Kita itu bukan manusia yang sempurna, manusia yang suci, di mana kita itu punya kebaikan 100%, gak punya kejelekan. Gak mungkin kita bisa seperti itu. Tapi kita punya kaidah, selama kita itu punya kebaikan melebihi keburukan kita, itu standar keselamatan kita. Maka itu standar orang selamat di hari kiamat itu bukan orang yang membawa kebaikan semua. Nggak ada orang seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rahmat, sehingga Allah membuat standarisasi keselamatan orang nanti di hari kiamat itu bukan kebersihan amal soleh kita, tetapi Allah itu memberikan kaidahnya itu siapa yang amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Dia punya keburukan, banyak mungkin keburukan itu, tapi dia punya kebaikan yang lebih banyak daripada itu. Oleh itu sampai Allah Ta'ala itu mengatakan, maka itu diantara kebaikan terbaik itu adalah iman. Kebaikan terbaik itu adalah tauhid. Tauhid itu luar biasa. Selama kita tidak jatuh dalam kesyirikan, kita tidak jatuh dalam kekufuran, itu kebaikan yang luar biasa. Rasulullah SAW menyebutkan nanti di hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba-hambanya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, lau ataitani biqarabil ardi khotoya, wahai hambaku, jika seandainya kamu nanti datang kepada saya dengan membawa satu bumi dosa, bukan satu gunung, dosanya bukan satu lautan, satu bumi dosa, isinya semuanya dosa, la thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi ketika kamu datang ke saya, kamu tidak berbuat kesyirikan, la ataituha biqurabiha maghfiratan, akan saya datangkan satu bumi juga pengampunan. Sehingga Allah itu maha pengampun. Selama kita itu nggak berbuat kesyirikan, kita itu tidak berbuat kekufuran, niscaya kita itu masih ada harapan besar. Tapi kalau dosa kita sudah syirik, dosa kita sudah kufur, sudah alamat kita tidak akan bahagia selama-lamanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, dia punya keburukan tapi dia punya kebaikan yang melebihi, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang itu berada pada kehidupan kenikmatan yang sangat memuaskan. Dia akan menikmati, dia akan puas dengan kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, yaitu apa? Dia itu akan masuk surga. Maka itu orang-orang yang masuk surga itu, mereka itu akan terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa syukurnya mereka itu? Karena mereka ingat dosa-dosa mereka. Jadi itu memang Allah takdirkan seperti itu. Sehingga orang nanti masuk surga itu, mereka nanti akan cerita dengan teman-temannya, saya dulu berbuat dosa, saya dulu seperti ini. Jikalau, akhirnya penyesalan mereka ada, jikalau saya itu nggak berbuat dosa di waktu itu, nih mungkin saya akan lebih tinggi lagi derajat saya. Menunjukkan apa? Menunjukkan penghuni surga itu juga mereka juga punya dosa dan maksiat. Tapi alhamdulillah Allah berikan karunia kepada mereka, Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, sehingga kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Mereka punya keburukan, tapi mereka punya kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan mereka. Dan itu semuanya hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga mereka itu tambah bersyukur. Nah itu pernah suatu ketika itu Rasulullah menyebutkan juga, ada seorang hamba, dia mukmin, tapi dia bergelimang dosa dan maksiat, dia punya dosa. Dan dia itu ya punya kebaikan juga, banyak juga kebaikannya itu. Akhirnya ketika di hari kiamat, awal kali ditampakkan bagi dia setelah disebutkan semua dosa, kamu berbuat dosa ini, dia ngaku iya wahai Tuhanku. Akhirnya setelah itu apa? Ditampakkan bagi dia neraka jahanam. Ini tempat tinggal kamu ini, karena dosa-dosanya kamu kerjakan. Akhirnya dia itu sedih, kemudian dia itu menangis, menyesal. Setelah itu Allah musnahkan, wahai hambaku, coba lihat tempat tinggal kamu di neraka jahanam, dimusnahkan sama Allah Ta'ala, dihancurkan. Setelah itu Allah ganti dengan tempat tinggal kamu sekarang itu di surga.
Kalau seandainya kamu dulu tidak kembali kepada saya, kamu dulu ketika jatuh dalam dosa dan maksiat nggak kembali kepada saya, niscaya neraka jahanam menjadi tempat kamu. Tapi kamu kembali, akhirnya kamu itu kami ganti tempat tinggalnya menjadi surga. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah itu suka itu. Allah itu suka seorang hamba ketika dia itu menyesali dosanya, kemudian dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala kan karunia hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Itu Allah suka itu. Dan untuk sampai ke situ, manusia itu harus jatuh dalam dosa dan maksiat. Tanpa dosa nggak bisa manusia nanti merasakan itu. Kemudian yang kedua, manusia yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu. Sedangkan siapa yang dia itu timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukan, berarti keburukannya lebih banyak. Fa ummuhu hawiyah. Seperti orang kafir. Orang kafir apakah mereka itu nggak punya kebaikan? Ada. Orang kafir banyak kebaikan. Orang kafir itu ada di antara mereka yang membantu orang miskin. Ada orang kafir yang Masya Allah ibadah, mereka itu punya kebaikan. Berarti menunjukkan apa? Hatta orang kafir pun punya kebaikan. Gak mungkin orang kafir itu semuanya jelek semuanya, gak mungkin. Mesti ada kebaikan juga mereka itu. Tapi kebaikannya itu gak dihitung. Kenapa? Karena terlalu banyak dosanya mereka. Apalagi dosa syirik, dosa kekufuran itu sudah paling besar. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal dia di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu enggak kamu itu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang hamiyah. Hamiyah itu syadidatul har. Hami itu bukan har, jadi lebih parah daripada panas. Yaitu neraka itu hawiyah itu panasnya luar biasa, nggak bisa ditakar. Dan neraka itu, yaitu neraka ini, itu panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Sehingga panasnya itu gak bisa ditakan lagi. Kayak apa panasnya? Rasulullah SAW beliau bersabda, naru bani Adam, api yang dinyalakan oleh manusia, allati tuqiduna, yang dinyalakan oleh manusia itu, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu hanya 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api yang di dunia itu cuma 1 bagian, sedangkan di neraka jahanam itu sampai 70 kali lipat. Qalu ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan, wahai Rasulullah, 1 bagian saja api dunia itu sudah cukup membakar jiwa kita, itu diri kita habis dibakar dengan api itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innaha fuddilat alaiha bitis'atin wasittina juz'an. Api dunia itu nanti dipanaskan sampai 69 kali, sampai akhirnya panasnya itu luar biasa mengerikan. Sampai panasnya api neraka jahanam itu yang sampai mengerikan itu, sampai akhirnya apinya itu warnanya hitam. Apinya itu warnanya hitam. Sampai Rasulullah mengatakan, atadruna ma mithlu narikum hadhihi min nari jahannam. Tahu nggak kalian perbedaan antara api neraka dengan api dunia? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam ya Rasulullah, kita nggak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, lahiya asyaddu sawadan min dukhani narikum. Api neraka jahanam itu lebih hitam warnanya daripada asap yang keluar dari api kalian. Hadhihi bisabai nanti afan. Yaitu apinya itu, panasnya itu, saking panasnya itu sampai warnanya itu hitam. Saking panasnya 70 kali lipat panasnya daripada api dunia, daripada api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu 70 bagian. 1 bagian diturunkan ke bumi sampai akhirnya kita bisa menyalakan api itu. Dan itu saja tidak langsung dimanfaatkan oleh manusia. Allah itu dinginkan 2 kali. Disebutkan sama Rasulullah itu, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Wa duribat bil bahri marratain. Dan supaya api yang 1 bagian ini bisa dimanfaatkan di bumi, maka dicelupkan, didinginkan di lautan sampai 2 kali. Jadi apinya itu didinginkan dulu di lautan, kemudian diangkat, dinginkan lagi di lautan sampai 2 kali. Walaula dzalika, jika tidak demikian, tidak Allah dinginkan di lautan, ma ja'alallahu fiha manfaatan li ahadin. Api 1 bagian yang diturunkan di neraka jahanam tidak bisa memberikan manfaat bagi dunia. Dunia semuanya akan kebakar dengan api itu. Tetapi akhirnya dicelupkan di samudra sampai 2 kali, sampai akhirnya lebih mending, dinginnya lebih mending. Itu baru dimanfaatkan untuk api dunia. Baik itu api yang kita nyalakan dari kayu atau matahari, demikian juga seperti yang lainnya lah itu, batu bara dan yang lainnya.
Itu api itu sudah didinginkan sama Allah Ta'ala. Sampai saking panasnya neraka jahanam itu ya, saking panasnya itu, sampai sebagian api makan sebagian yang lain, yaitu saking panasnya, sampai mereka itu mencari pendingin. Api itu mencari pendingin, sampai akhirnya saling makan itu apinya itu. Sampai akhirnya dalam sebuah hadis yang sahih juga, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ishtaqatin naru ila rabbiha." Api neraka jahanam datang kepada Allah Ta'ala dan mengadu, yaitu menunjukkan bahwasanya api itu bisa bicara. Api itu bicara, neraka jahanam itu bicara, surga itu bicara. Apa kata neraka itu? Dia mengatakan, "Ya Rabbi akala ba'di ba'dha." Tuhanku, sebagian diriku memakan sebagian yang lain, yaitu saling memakan. Api di neraka jahanam itu saling memakan. Yaitu kami sudah nggak kuat, wahai Tuhanku. Kenapa? Saking panasnya itu, akhirnya kita itu saling memakan. Fa'adzina laha binafasaini. Akhirnya Allah mengizinkan neraka jahanam untuk bernafas. Bernafas itu untuk mengurangi panasnya, yaitu bernafas. Nafasnya dua. Jadi api neraka jahanam itu nafasnya dua. Nafasun fisyita wa nafasun fissaif. Nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas. Rasulullah mengatakan, fa asyaddu ma tajiduna fisyita min burdiha min barodiha wa asyaddu ma tajiduna fissaifi min harriha. Musim dingin kita nggak merasa di Indonesia itu musim dingin itu kayak apa, karena di Indonesia nggak ada. Musim dingin, ketika kalian merasakan puncaknya musim dinginnya yang luar biasa, itu nafasnya api neraka jahanam ketika di musim syita, yaitu musim dingin. Dan ketika musim panas, di puncaknya panas, maka itu berarti nafas yang kedua. Karena neraka jahanam itu ya, mereka itu ada yang panasnya menyengat yang di atas, kemudian ada yang di bawahnya itu saking dinginnya itu kayak es. Sehingga minuman penghuni neraka jahanam itu nanti ada hamim itu panasnya puncak, dan ada ghosak itu dinginnya puncak. Sehingga nanti kita mendapatkan kalau musim dinginnya luar biasa, berarti neraka jahanam sedang bernafas. Atau ketika musimnya itu panasnya luar biasa, berarti neraka jahanam sedang bernafas. Nah itu Rasulullah itu terkadang kalau salat duhur di musim dingin, itu Rasulullah itu akhirkan. Karena puncaknya panas itu kan di waktu duhur, sebelum duhur jam 11 itu mulai panasnya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza shtaddal harru fa'abridu anis shalah." Kalau hari itu sudah mulai panas sekali, menyengat, yaitu siang, berarti duhur biasanya itu. Maka Rasulullah mengatakan, sholatlah kalian ketika sudah mulai dingin waktunya. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kenapa? Karena panas yang menyengat itu termasuk asapnya neraka jahanam atau uapnya neraka jahanam. Sehingga Rasulullah itu ditunda sholat duhurnya itu sampai mulai dingin. Kapan dinginnya itu? Kata Syekh Utsaimin mengatakan 2 jam setelahnya. Berarti sekitar jam 2. Sholatnya itu sekitar jam 2, dan itu di tempat yang dinginnya itu dingin luar biasa, panasnya panas luar biasa. Itu biasanya itu di padang pasir. Padang pasir seperti saya dulu ketika di Yaman, itu ya saya mendapatkan musim seperti itu. Jadi kalau pas musim dinginnya luar biasa. Yang paling mengerikan itu yang paling mengerikan itu musim dingin. Dingin itu paling mengerikan. Kenapa? Karena dinginnya mereka itu kering, dan itu yang paling banyak merusak tubuh. Sehingga biasanya kalau sudah mulai dinginnya itu saking kering sampai pipi pecah, kemudian tangan, kulit itu semuanya pecah-pecah. Saking ngerinya itu sampai kita itu biasanya tutup itu telinga, karena yang paling bahaya itu telinga. Kalau sampai dinginnya itu masuk telinga bahaya, bisa nanti masuk ke otak. Dan itu dinginnya itu kayak kita itu megang es. Jadi dinginnya itu bukan dingin kayak kita itu di puncak gunung itu nggak dingin kita itu, karena dinginnya cuma di luar. Tapi kalau di sana itu musim dingin itu dinginnya itu masuk ke tulang. Kayak istilahnya apa? Antum megang es, itu tulangnya itu sampai sakit itu. Nah itu di sana kayak gitu. Jadi dinginnya luar biasa, nggak terbayang lah dinginnya itu. Jam 12 siang itu, kita itu kalau sholat duhur itu biasanya pakai selimut. Itu biasanya seperti itu. Dinginnya luar biasa, nggak bisa dibayangkan lah dinginnya itu. Kemudian nanti kalau sudah musim panas itu biasanya Ramadan puncaknya itu. Panasnya luar biasa, nggak terbayang bagaimana panasnya sana itu. Sampai biasa terkadang itu kita kalau musim panas itu, kalau AC-nya nggak nyala, AC-nya pun nggak seperti AC kita ini. Kita di sana itu ada AC yang memang itu khusus untuk padang pasir. AC kayak gini nggak bermanfaat di sana itu. AC-nya itu besar,
besar itu alami dari air. Jadi kayak ada serabutnya, kemudian ada air di air, kemudian ada kipas anginnya itu. Di dalamnya itu ada kipas angin, kemudian ada air netes-netes di serabut itu. Kemudian setelah itu keluar. Nah, itu yang bisa mendinginkan. Tapi kalau kipas kayak gini nggak bermanfaat. Kipas kayak gini nggak terasa. Jadi kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa. Kalau pas panas, panasnya luar biasa. Dan itu terasa. Kita kalau di sana merasakan. Kalau kita ke Madinah, Madinah pun nggak terlalu parah. Karena Madinah, Mekah itu bukan padang pasir. Walaupun Timur Tengah, Mekah, Madinah itu walaupun musim panas-panasnya luar biasa, dingin-dinginnya luar biasa, tapi itu bukan padang pasir, sehingga belum. Tapi kalau di Yaman, yang kita itu di padang pasir, tengah-tengah padang pasir, itu kita merasakan asli mengerikan. Yaitu suhunya itu benar-benar ekstrimnya luar biasa. Nah, berarti kalau kita itu panas, menyengat, berarti neraka jahanam sedang bernafas. Demikian juga ketika dinginnya itu menyengat, berarti neraka jahanam itu sedang bernafas. Kenapa seperti itu? Saking nggak kuatnya neraka jahanam dengan api-api yang di dalamnya sehingga saling memakan. Akhirnya diizinkan sama Allah Ta'ala untuk bernafas 2 kali. Ya, sampai di sini alhamdulillah kita selesai secara ringkas pembahasan surat Al-Qari'ah. Nanti insyaallah kita pertemuan berikutnya kita akan membahas di surat yang lain, yaitu surat Al-Adiyah. Sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.